Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Rasyul Barad Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang di bab ke-75. Fadlun man ya'ulu yatiman min abawaihi. Bab ke-75, keutamaan orang yang menanggung anak yatim piatu. Syekh Abdul Razak bilang di sebagian naskah kitab Al-Adab Al-Mufrad, babnya tertulis min abawaihi, sebagiannya lagi tulisnya baina abawaihi. Apa bedanya? Kalau babnya adalah man ya'ulu yatiman min abawaihi, ya, orang yang yatim dari kedua orang tuanya, ya, man ya'ulu yatiman min abawaihi, berarti dari kedua orang tuanya. Dia yatim dari kedua orang tuanya, berarti kalau bahasa kita yatim piatu. Kalau baina abawaihi, berarti siapa yang mengasuh anak yatim di antara kedua orang tuanya, berarti orang tuanya masih ada. Sementara dia ngurusi istrinya, anaknya, ortunya, plus tambah anak yatim lagi. Tidak begitu esensial, tapi intinya adalah keutamaan orang yang menanggung anak yatim piatu, yang orang tuanya semuanya wafat. Kata Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Safwan. Ia berkata, Unaisah mengabarkan kepada kami, an Ummi Sa'idin ibni Murrah al-Fihri, an abiha, an Nabi SAW. Dari Ummu Sa'id binti Murrah al-Fihri, dari ayahnya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Ana wa kafilu yatim fil jannati kahataini au kahadihi min hadihi. Nabi SAW mengatakan, aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga bagaikan dua jari ini, atau bagaikan ini dari ini. Terus bawahnya, Sufyan ragu tentang dua jari tersebut antara jari tengah atau jari manis. pertama koreksi dulu, itu bukan jari manis. Karena kalau jari manis nanti antum bingung. Coba dilihat, perhatiin ya. Kata Nabi SAW, aku dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga itu kayak dua jari ini. Ini dan ini. Sufyan ragu apakah ini, yaitu jari tengah dengan jari telunjuk, ataukah dengan jari yang mana? Kalau dibilang jari manis, berarti kayak apa tuh? Susah. Yang gampang apa? Jempol. Yang gampang tengah dan telunjuk, atau telunjuk dan jempol. Ini paling gampang. Kok jadi susah? Ya. Kalau pakai jari manis. Maka di sini salahnya si penerjemah. Itu bukan jari manis, tapi jempol. Jari itu ini. Ibham, jempol. Sababah atau sabahah, telunjuk. Al-wusta, tengah. Binsir, khinsir. Ya. Oke.
Nabi SAW mengatakan, aku dengan orang yang menanggung atau yang mengasuh anak yatim di surga seperti dua jari ini. Sufyan ragu apakah itu jari tengah atau jari manis. Tapi yang sudah pasti adalah telunjuknya. Apakah begini? Telunjuk dengan jari tengah ataukah telunjuk dengan jempol? Maksudnya adalah ada kedekatan antara orang yang mengasuh anak yatim dengan Nabi SAW di surga. Boleh dicatat di situ, tapi tidak bermakna satu derajat. Dekat, tapi tidak bermakna bareng satu derajat. Yang tahu saya kasih hadiah. Kok bisa? Cluenya azan. Cluenya azan. Clue apa clue? Kata clue ya clue. Apa ya clue? Petunjuknya azan. Dan tahu? Kalau orang setelah azan, doanya apa? Allahumma rabb hadhihi waqti tamah. Terus sampai kata-kata ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Apa itu al-wasilah? Kata Nabi SAW, fa innahu manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah satu posisi di surga yang tidak ada yang mendudukinya kecuali hanya satu orang. Wa arju an akuna ana huwa. Dan saya ini siapa? Nabi Muhammad, saya berharap sayalah orangnya. Di surga, Nabi SAW tempatnya di wasilah. Dan tidak ada yang duduk di situ, tidak ada yang bertempat di situ kecuali yang satu, yaitu Nabi SAW. Maka ketika Nabi bilang saya dengan yang mengasuh anak yatim seperti ini tidak bermakna satu tempat, tapi dekat saja. Derajatnya dia dengan Nabi tidak jauh. Di antara para ulama ada yang mengatakan Nabi dengan para nabi, Nabi Muhammad di atasnya, di tempat yang lebih daripada para nabi yang lain, sedangkan kaum mukminin di bawahnya, tapi tidak jauh. Ada juga yang mengatakan nanti nabi dan para nabi kadang mengunjungi tempat mereka. Nah. Penjelasan kata? Penjelasan kata, kafilul yatim mengurus kebutuhan nafkah, pakaian, pendidikan, dan pengajaran serta yang lainnya. Catat dekat situ, bukan hanya kasih makan. Bukan hanya kasih makan. Jadi aku, kata Nabi, dengan orang yang kafilul yatim, yang ngurusi anak yatim, dan ngurus ini bukan cuma ngasih makan. Jadi bukan cuma sebatas donatur panti asuhan ngasih beras, bukan itu. Itu dapat pahala, tapi yang dimaksud Nabi di sini bukan cuma itu. Yang dimaksud Nabi adalah ngurusi nafkahnya, pakaiannya, pendidikannya, bayarin sekolahnya, belikan kebutuhannya, diajari, kalau dia tinggal di rumah maka dididik. Dan ya memang ini agak berat. Ini berat. Apalagi kalau anak yatimnya ini masih ada mamanya. Baru mamanya cantik lagi. Baru antum bilang, "Ma, aku mau ngurus anak yatim." Istri antum mungkin bilang, kamu mau anak ya atau mau mamanya? Ya. Ngudus ya. Mau yang mana kamu? Bilang aja katanya. Kandungan hadis 1. Anjuran agar mengurus anak yatim dan hartanya, dan bahwa hal ini merupakan sebab masuknya seseorang ke surga. Di antara kandungan hadis ini, bahwa mengurusi anak yatim, sekali lagi bukan cuma makannya, bukan cuma ngasih beras, tapi juga memberikan pakaian, pendidikan, pengajaran. Ini menjadi salah satu sebab seseorang masuk dalam surga. Jadi kalau kita tipe yang bukan sholat malam, bukan tipe rajin puasa sunnah, tapi tipe berduit, maka di antara duitnya bisa digunakan untuk ngurusi anak yatim. Kalau tidak sanggup sendiri, maka kan ada sebagian pondok yang pondok itu khusus aitam, anak-anak yatim.
Nah, kita titipkan, Ustaz, saya titip uang untuk makannya, pakaiannya, kemudian biaya sekolahnya, begitu. Dua, adanya isyarat bahwa derajat antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengurus anak yatim sejauh jarak jari telunjuk dan jari tengah. boleh ditulis maksudnya dekat. Maksudnya dekat, bukan setara. Ketiga, Ibnu Battal mengatakan haqqun ala man sami'a hadzal haditha an ya'mala bihi. Boleh baca? 3. Ibnu Battal berkata, orang yang mendengar hadis ini sudah sepantasnya mengamalkannya agar menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Tidak ada kedudukan di akhirat yang lebih baik dari kedudukan itu. Kata Al-Imam Ibnu Battal, kita kalau sudah dengar hadis ini, salah satu yang seharusnya bisa menjadi motivasi buat kita untuk masuk surga adalah dengan cara mengamalkannya. Karena kedudukan kita dengan Nabi nanti di surga dekat. Siapa yang punya kesanggupan, lakukanlah. Kalau punya kesanggupan, lakukan. Ya. Bagus juga program-program ini ya. Punya panti asuhan, punya pondok khusus anak-anak yatim. Tapi ya ini juga butuh kerjasama ya, butuh effort, butuh banyak hal. Termasuk juga butuh kepribadian. Karena orang yang kepribadiannya memang tidak tertarik dengan yang sifatnya sosial, nah ini tidak bisa. Ya ada ikhwan kita yang Masya Allah dia punya kelebihan harta, jadi dia bikin yayasan khusus untuk ngurusi anak yatim. Duit-duitnya dia salurkan di situ. Yayasan pribadi yang dia biayai program di situ dari dirinya sendiri untuk ngurusin anak yatim. Ya. 134. Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami yang mengatakan, Husain mengabarkan kepada kami yang mengatakan, Mansur mengabarkan kepada kami, Anil Hasan, anna yatiman kana yuhdiru ta'am ibn Umar. Dari Al-Hasan bahwa seorang anak yatim pernah datang ke jamuan makan Ibnu Umar. Boleh kasih terjemahan yang lain? Ada anak yatim yang biasa menghadirkan makanannya Ibnu Umar. Yuhdir ta'ama di sini saya memaknainya anaknya itu biasa menghidangkan makanan. Terus fada'a bi ta'amin dzata yaumin. Suatu hari Ibnu Umar mengadakan jamuan makan. Fatalaba yatimahu falam yajidhu. Lalu ia mencari anak yatim itu namun tidak menemukannya. Suatu hari Ibnu Umar mengadakan jamuan makan. Nah, biasanya kan yang menghidangkan anak yatim itu. Tapi ternyata hari itu anak yatim itu pasti dicari, tidak ada. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar. Lalu ia mencari anak yatim itu namun tidak menemukannya. Sesuai jamuan anak yatim itu datang. Selesai jamuannya, baru anak yatim itu datang. Fada'a lahu Ibnu Umar bi ta'amin. Nah, di sini tidak ada. Terjemahnya hilang. Terjemahannya hilang. Seusai jamuan anak yatim itu datang, antum catat di situ terjemahan baru yang hilang. Lalu Ibnu Umar minta dihidangkan makanan untuknya. Lalu Ibnu Umar minta dihidangkan makanan untuknya. Nya siapa ini? Si anak yatim itu. Lam yakun indahum. Tapi ternyata sudah habis makanannya. Oke?
Itu yang terjemahnya hilang. Selanjutnya, faja'ahu bisawiqin wa asal. Ibnu Umar lalu memberinya makan roti sawiq dan madu seraya berkata, Dunaka hadza, ini untukmu, fa wallahi ma ghubinta. demi Allah engkau tidak rugi. Yaqulul Hasan wa Ibnu Umar wallahi ma ghubin. Al-Hasan berkata, dan Ibnu Umar demi Allah ia tidak rugi. Di sini banyak yang perlu dicatat teman-teman. Catatan pertama tadi ada terjemahan hilang ya. Sudah antum catat tadi. Jadi kalau kita lihat cerita aslinya begini. Antum lihat terjemahnya. Dari Al-Hasan, Al-Hasan sini maksudnya Al-Hasan Al-Basri. Salah seorang tabi'in. Al-Hasan Al-Basri menceritakan ada anak yatim yang pernah datang ke jamuan makan Ibnu Umar. Atau anak yatim itu biasanya menghidangkan makanan untuk Ibnu Umar. Suatu hari Ibnu Umar mengadakan jamuan makan buat orang. Ternyata anak yatimnya itu ketika dicari tidak ada. Biasanya dia datang, tapi ini cari-cari kok nggak ketemu. Seusai jamuan, anak yatimnya itu datang. Ketika sudah dia datang, apa yang dilakukan Ibnu Umar? Dia minta untuk didatangkan makanan lagi, tapi ternyata sudah habis. Nah karena nggak ada lagi makanan, maka Ibnu Umar menghidangkan yang ada, yaitu roti sawiq, yaitu roti gandum campur kurma. Dicampur lagi dengan madu. Antum bayangkan gandum, kurma, madu. Itu kalau dicampur gimana? Pokoknya manis lah gitu. Saya berkata, nah ini untukmu. Tafaddal. Ini buatmu. Demi Allah engkau tidak rugi. Apa maksudnya tidak rugi? Ya. Boleh dicatat ya. Penjelasan kata. Ma ghubinta, engkau tidak rugi. Sama dengan tidak rugi kehabisan makanan yang pertama. Karena sawiq plus madu juga enak. Di bawah itu ada penjelasan kata kan? Ma ghubinta artinya apa? Kau tidak rugi. Apa maksudnya kau tidak rugi? Saya yakin teman-teman, saya yakin. Kita semua kalau disuruh baca sendiri bingung apa maksudnya. Dikasih makanan engkau tidak rugi. Maksudnya apa? Saya pun sama nggak ngerti maksudnya apa. Dengerin dulu kajian Syekh. Nggak ngerti kajiannya yang lain lagi. Ya, baru dapat. Oh, demi Allah engkau tidak rugi. Maksudnya adalah kamu nggak rugi. Nggak apa-apa kok. Yang tadi enak, tapi sudah habis. Jangan khawatir. Ini enak juga. Kamu nggak rugi. Lalu Al-Hasan mengatakan, demi Allah Ibnu Umar tidak rugi. Apa maksudnya? Nebak-nebak nggak bisa. Harus cari. Ternyata maksudnya adalah, demi Allah Ibnu Umar juga nggak rugi karena dia dapat pahala ngurusi anak yatim. Paham? Paham? Kandungan hadis. Kandungan hadis, perhatian para sahabat untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Itu dulu. Kandungan hadis ini memperlihatkan perhatiannya para sahabat Nabi diwakili oleh Ibnu Umar di sini untuk berbuat baik kepada anak yatim. Soalnya, catat di situ. Dia ngajak makan bareng anak yatim. Bahkan dicari pas dia nggak ada. Mungkin kalau misalnya antum punya teman baik gitu. Kita di sini kan DKM Miyah ini kan sering banget makan-makan gitu. Kalau ada yang kalau ndak ada dia itu kayak kurang. Atau dia memang klopnya sama si Fulan gitu ya. Anggap aja Mas Andri sama Om Rudi gitu. Ya. Om Rudi mana ya? Om Rudi nggak ada. Kayak sekarang nih, ada nggak dia? Ada. Om Rudi mana? Nggak ada. Apa yang dilakukan oleh Andri? Nyari. Bro mana? Gitu kan? Coba kalau nggak yang klop. Misalnya ya yang sehari itu nggak begitu akrab.
Ada nggak ada dia nggak ditanya, ya kan? Kalau di sini semua pasti nanya Amu Hasan. Mana Amu Hasan? Soalnya dia yang tukang menghidangkannya. Ya. Kalau nggak ada Amu Hasan nggak ada yang masak. Ya. Mana Amu Hasan? Aneh ada makanan kok nggak ada orangnya. Mau kan cari. Itu menunjukkan bahwa Ibnu Umar sebegitu perhatiannya sama anak ini, diajak makan, pas orang yang nggak ada, cari. Dan Ibnu Umar memberikan perhatian besar kepada mereka. Siapa yang bisa dapat hadiah? Dilihat dari mana perhatian yang besar ini? Perhatian besar terlihat dari pas dia datang, baru datang. Kalau nggak perhatian, ya kasihan deh lo, habis sudah. Ya sudah, gimana? Itu kalau nggak perhatian. Kelihatannya kelihatan dari, oh baru datang, carikan dulu. Bukan sampai di situ aja. Ketika habis, carikan yang gantinya lagi. Masih ada nggak yang tadi yang kita makan? Wah habis pak, wah habis, gimana ya? Ada apa lagi yang ada? Yang ada aja. Sawik sama madu. Sini nggak? Kasih makan. Nih, demi Allah kamu gak rugi. Meskipun habis yang tadi, ini juga gak kalah enak. Jadi bukan cuman, wah habis. Terlambat kamu. Kamu sih gak ada dari tadi. Ada lagi kah? Habis. Habis saya sudah. Bukan cuma begitu. Saya mau bilang gini teman-teman. Salafi kalau malas belajar, bilang aja malas belajar. Jangan cari-cari alasan untuk berkata, repot kajiannya. Dicatatlah, terjemahannya dikritisi lah. Kurang lah, harus pegang bolpen lah. 3 hari lalu saya ngomong, saya nggak protes. Lama-lama saya pikir, saya harus protes. Antum salafi. Salafi itu justru punya tanggung jawab lebih besar untuk belajar. Karena Anda ngaku sebagai salafi, Anda menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Dan manhaj salaf itu orang-orang yang rajin belajar. Coba kita perhatikan dari tadi. Baru satu riwayat ini, antum punya catatan mungkin 5. Kenapa dicatat 1? Antum kalau nggak bisa bahasa Arab, antum lihat di sini terjemahnya kurang, antum bingung. Karena terjemahnya kurang kok lompat. Apa maksudnya ya? Anak yatim itu kan dicari, tapi nggak datang. Usai jamuan baru datang. Ibnu Umar lalu memberinya roti. Padahal di bahasa Arabnya ada kata-kata, dia minta, tapi habis makanannya. Hilang terjemahnya 1. Kalau antum malas belajar, antum nggak tahu ini. Kedua, ada kalimat yang bingung. Kita nggak akan bisa tahu kalau kita nggak rajin belajar. Membingungkan. Demi Allah, kamu nggak akan rugi. Apa maksudnya? Oh ternyata nggak rugi karena sudah kehabisan yang pertama. Ini ada makanan yang lain tapi tidak kalah enak. Dapat catatan 2. Al-Hasan mengatakan, Ibnu Umar berkata, demi Allah, Ibnu Umar tidak rugi. Apalagi nih? Kalau kita malas belajar, tipenya datang, saya maunya itu yang simple. Berat. Disuruh nyatat-nyatat, disuruh ini, suruh ngelengkapin, catat dekat situ. Suruh pakai post-it, suruh pegang pena. Malas saya. Suatu saat antum ditanya orang, ini maksudnya apa ya? Ibnu Umar itu tidak rugi itu maksudnya apa ya? Tidak ngerti kita. Jadi salafi itu salafi pemalas. Ya. Ternyata, maksudnya adalah ternyata Ibnu Umar tidak akan rugi. Soalnya dia berbuat baik sama anak yatim. Kita lihat di sini kandungan hadis. Berbuat baik kepada anak yatim. Dia dari mana? Apa syahid? Syahid itu penguat. Apa penguat faedah ini dari riwayat di atas? Apa penguatnya? Oh, karena dia ngajak makan bareng. Pas anaknya nggak ada dicari lagi. Apa penguat dari kata-kata memberikan perhatian yang besar kepada mereka? Dari mana dapatnya? Oh, saking besarnya perhatian kepada anak yatim. Pas anaknya nggak ada, terus dicari. Setelah datang, habis makanannya, diminta lagi. Ternyata habis, carikan yang baru lagi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ketika saya sudah mendengar beberapa orang membicarakan kajian, kajiannya berat, karena harus nyatet, harus pegang pena, harus pegang buku. Kalau memang antum tidak pengen, bilang saja, saya tidak pengen, gitu aja.
Tapi jangan kemudian memframing kajiannya itu nggak enak, nggak enak, nggak enak. Nggak, yang bisa itu antum. Yang malas itu kitanya. Bukan kajian yang berat, karena nggak berat itu nyata. Ya. Ini sebagian orang nggak usah ngajian, nggak usah kajian itu. Kajiannya sih, kajiannya berat, kajiannya nggak enak, terlalu kayak pelajar. Loh, Salafi memang harus jadi penuntut ilmu, memang harus belajar. Makanya banyak dari kita itu yang kualitasnya di bawah ahli bidah di sebagian hal. Kenapa? Karena sebagian dari kita sekarang memang malas belajar. Asatidzah kita dulu banyak jadi asatidzah itu dulu nggak ada daurah-daurah kecuali paling tahunan. Daurah itu paling yang ngisi syekh. Atau kalaupun ada daurah paling tahunan yang ngisi ustadz senior saja. Kita sekarang maunya tunggu daurah. Apalagi daurahnya sudah jadi bulanan. 1 bulan bisa 2 kali. Akhirnya lama-lama, udahlah. Udah usah pakai kajian-kajian kitab. Daurah aja. Daurahnya terputar-putar, temanya itu aja. Gonta-ganti ustadz dari Jakarta, dari Sumatera, dari Sulawesi. Datang ke sini. Cuma beda judul. Yang satu judulnya hak suami istri. Yang satu judulnya andai kau jantan ceraikan aku. Yang satu judulnya bahagia di rumah tangga. Judulnya saja beda, isinya itu juga. Adapun ngaji yang begini, ngaji yang membentuk asatizah di zaman sekarang, kita jadi malas. Makanya kualitas kita turun. Ya. Tidak heran kalau kemudian sebagian dari penuntut ilmu salafi begitu berhadapan dengan orang-orang yang penuntut ilmu sebelah sana dari kalangan ahli bidah, ketika ditanya sesuatu dia nggak bisa jawab. Ya, yang ada malah berkelahi. Padahal untuk menjawab secara ilmiah itu mudah. Kalau rajin belajar. Balik ke sini, kita maknai secara global. Ibnu Umar itu punya anak yatim langganan. Terserah mau dimaknai langganan yang dia yang suka menghadirkan makanan, atau ada langganan anak yatim ini suka hadir jamuan makan. Suatu hari, Ibnu Umar bikin jamuan makan. Biasanya anak itu entah datang, entah yang ngantarin makanan. Ketika suatu hari dia bikin, ternyata anak itu nggak ada. Ibnu Umar nyari-nyari, ternyata nggak dapat. Sudah selesai jamuan makan, baru anaknya datang. Waktu dia datang, Ibnu Umar nggak cuekin. Nggak cuma bilang, kamu sih terlambat. Ibnu Umar bilang, ada nggak makanan? Yang tadi kita makan masih ada nggak? Kata orang apa? Wah maaf, habis. Apakah Ibnu Umar mengatakan, ya habis, sorry ya, sudah habis. Apakah begitu? Tidak. Apa yang dilakukan Ibnu Umar? Cari lagi. Yang didapatkan, sawik plus madu. Apa dia bilang? Nah, tafadhol. Nih buatmu. Jangan khawatir, kamu tidak rugi. Apa maksudnya tidak rugi? Jangan khawatir, ini juga enak kok. Ya. Nggak dari sol mayo, adanya sosis solo. Jangan khawatir, tidak pakai mayo, tapi ini enak juga ini. Ya. Nggak ada lemper, suka lemper. Tidak apa-apa, ini aram-aram, ini lebih enak nih. Ya. Lalu dia bilang, lalu Al-Hasan berkata, demi Allah Ibnu Umar tidak rugi. Apa maksudnya? Ibnu Umar juga dapat pahala karena berbuat baik dan perhatian sama anaknya. 135, Abdullah bin Abdul Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepadaku, ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sami'tu Sahla ibn Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Aku mendengar Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga kelak adalah demikian. Wa qala bi. Di situ bi isbi'aihi. Tulisannya begitu. Saya cari-cari. Seperti yang benar bukan bi isbi'aihi tapi usbu'aihi. Ada juga yang mengatakan asba'aihi. Saya dengarkan Syekh Abdul Razak bacanya bi asba'ihi. Tapi saya cari di Al-Ma'ani, jemari itu usbu'ai.
usbu'. Ya Allah alam apakah memang ada dua lafaz asba' atau usbu', tapi saya tidak didapatkan isba'. Di Al-Ma'ani isba' terletak paling bawah. Itu pun masih catatan merah gitu. Tidak ada petunjuk untuk ini. Jadi nampaknya yang benar bi usbu'aihi atau asba'ihi. Qala bi usbu'ihi as-sabbabati wal wusta. Beliau bersabda sambil mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Kata Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, aku dan yang menanggung anak yatim di surga seperti ini. Seperti ini bagaimana? Ini teman-teman. Kita kalau baca sendiri, ya, kita baca sendiri, tidak pakai guru. Kita baca ini, beliau bersabda mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Kayak apa? Nah, mungkin kita, gimana ya? Tapi kalau kita nonton kajiannya Syekh, atau ustadz-ustadz kita yang lain, misalnya mereka gini, atau gini. Dari situ kita bisa bilang, pentingnya belajar lihat guru. Bukan cuma baca buku. Apalagi terjemahnya salah tadi. Pakai jari manis lagi. Ya, kayak apa itu? Beliau mengisyaratkan sambil pakai jari telunjuk dan jari tengah. Kandungan hadisnya sama seperti tadi, bahwa kita dianjurkan untuk mengurusi anak yatim. Faedah tambahan, boleh dicatat dekat situ. Catat sebagaimana saya catat di papan tulis. Jari telunjuk itu bisa menggunakan kata as-sabbabah. As-sabbabah. Bisa juga as-sabbahah. Kenapa namanya as-sabbabah? Siapa yang tahu? Dapat hadiah? Clue-nya, jangan kau hina para sahabatku. Untuk menunjukkan sebab. Ada yang lain? Kata Nabi SAW, jangan kau cela para sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan kalian cela para sahabatku. Pakai sabbabah, karena biasanya kalau mencela orang lain pakai telunjuk. Kurang ajar, gitu kan? Kamu, gitu. Kalau hina-hina orang, biasanya pakai telunjuk. Kenapa pakai sabbahah? Karena sabbahah itu dengan tasbih. Karena kita juga bisa bertasbih atau melakukan yang seperti itu dengan telunjuk. Nanti kalau di foto biasanya bagaimana sekarang gayanya? Ya kan? Ganti gaya. Cuma ganti. Gayanya cuma satu, pakai telunjuk. 136, Musa mengabarkan kepada kami. Kita lanjutkan ya. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'la bin Khalid bin Wardan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Abu Bakr ibn Hafs. Abu Bakar bin Hafs mengabarkan kepada kami, Anna Abdallahi kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. bahwa Abdullah tidak makan kecuali di tempat ia makan ada seorang anak yatim. Abdullah siapa ini? Seperti tadi, Abdullah bin Umar. Boleh dicatat. Abdullah bin Umar biasanya nggak makan kecuali kalau di dekatnya ada anak yatim. Ini menunjukkan tentang perhatiannya Ibnu Umar sama anak yatim. Nah ini kalau di zaman kita mungkin berat. Tiap kali mau makan nunggu anak yatim. Kalau di zaman sekarang seolah-olah melazimkan anak yatimnya harus terus datang ke rumah. Bolak-balik. Belum lagi kadang kita makannya nggak di rumah. Makanya di kafe misalnya.
Ada kafe baru mah, yuk. Nah, anak yatimnya disuruh ikut kah? Gimana? 76. Lihat catatan kakinya dulu. Babnya 76. Riwayat ke 137. Catatan kakinya 141. Apa riwayatnya? Dhaif. Sebagaimana yang saya bilang, kalau dhaif, kita skip saja bahasa Arabnya dan langsung kayak terjemah umumnya aja. Supaya tidak nyangkut suatu hari meriwayatkan kita bilang dari Nabi padahal ternyata dhaif. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dhaif, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan baik. Seburuk-buruk rumah kalangan kaum muslimin adalah yang ada anak yatim diperlakukan dengan buruk. Ini dhaif. Bagian bawah, aku dan yang mengasuh anak yatim seperti dua jari ini. Ini yang sahih. Riwayat ini dhaif, tapi bagian penggalan ini sudah kita dapati dalam riwayat yang sahih sebelumnya. Sudah 2 riwayat tadi kita baca. Kata Nabi, aku dengan yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini. Apa dua jari ini? Telunjuk dengan tengah. Sufyan tadi ragunya kalau apa? Apakah telunjuk dengan tengah ataukah telunjuk dengan jempol? Yang manapun intinya apa? Dekat. Artinya dekat. Kandungan hadis, kandungannya benar. Bahwa rumah baik dan buruknya salah satu standarnya adalah bagaimana orang di dalamnya memperlakukan anak yatim. Di zaman sekarang mungkin sulit, tapi kita masih banyak jalan untuk bisa mengurusi anak yatim. Misalnya titip mukafa'ah, titip duit sama asatidz pembina pondok khusus yatim. Di rumah saya dulu ada, dia enggak yatim, tapi kalau enggak salah mama itu sama bapak ikut program namanya itu apa ya? OTA apa ya? Orang tua asuh itu loh. Kebetulan kan bapak kan memang orang Diknas, mama kan orang guru, PNS guru ya. Nah zaman dulu itu ada itu loh programnya Soeharto. Apa namanya? GN OTA. Hah? GN OTA ya? Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Antum anak asuh apa? Kok tahu ya? GN OTA. Nah itu tahun berapa ya? Pokoknya saya SMA. Masih ada Soeharto. Ya, cuman sudah akhir-akhir kayaknya. Atau enggak ada Soeharto ya mungkin. Tidak penting ya. Pokoknya di rumah itu ada mama tiba-tiba bawa pulang anak sepaku. Cewek. Nah tapi kesalahannya apa? Kadang saya tinggal berdua. Karena bapak ngajar. Bapak ke Diknas. Mama ngajar. Saya SMA 1 kelasnya kelas siang. Mbaknya juga kelas siang. Jadi satu rumah kadang berduaan. Bukan mahram. Ini kesalahan. Tapi mungkin itu pola pikirnya orang di masa lalu yang penting dapat pahala gitu. Jadi tidak terlalu penting mana mahram mana bukan. Atau lebih tepatnya mungkin belum paham bahwa itu tidak boleh. Meskipun mengasuh punya anak asuh itu penting atau berpahala. Kesalahan ini jangan ditiru, tapi bisa jadi inspirasi. Oh ada loh orang-orang di masa dulu awam-awam tidak begitu mengerti agama, tapi mereka ngerti cara mengimplementasikannya. Dan jadi catatan buat kita. Kadang kita belajar tapi tidak terimplementasi. Orang awam dulu dilakukan meskipun kurang ilmunya. Ya, Mbak itu 3 tahun di rumah kami. Disekolahkan di SMA Muhammadiyah di Gunung Guntur. Ada kan SMA Muhammadiyah situ, seberang Erlangga gitu. Nah, tiap siang dia pergi, pulang sore. Di rumah dia belajar, diberikan uang saku, ya, di biaya pendidikannya. Masalahnya itu tadi, bukan mahram. Terus karena dia juga sudah balik, di rumah kan dia buka jilbab.
Ini kesalahannya. Tapi dari sisi implementasi, ya ada sisinya orang awam itu menerapkan gitu. Mungkin ini saja, karena kalau dilanjutkan, riwayat 138 panjang. Ada yang bertanya? Ya. Ganjil di catatan kaki 134 tuh. Catatan kaki 134. 134. Itu kan ada Hasan tapi Syiah ekstrim itu. Hasan. Di catatan kaki 134. Tanyanya? Maksudnya gimana tuh Ustaz? Derajatnya Hasan. Ya derajatnya Hasan. Tapi di sini kan ada apa? Menganut paham Syiah ekstrim secara ekstrim. Oh. Di sini derajatnya Hasan. Salim bin Abi Hafsah saduq dalam meriwayatkan hadis. Tapi ia menganut paham Syiah yang ekstrim. Maksudnya orang Syiah kok diambil. Al-Imam Az-Zahabi, beliau itu, ini kita bridging dengan yang lainnya. Imam Az-Zahabi, beliau menerima riwayat kalau itu dari orang Khawarij. Malah diterima. Kenapa? Karena orang Khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa. Dan salah satu dosa itu adalah bohong. Jadi mereka memahami siapa yang bohong maka dia kafir. Maka orang Khawarij takut bohong. Jadi kalau orang Khawarij yang meriwayatkan hadis diterima, soalnya tidak mungkin bohong. Paham? Jadi dalam periwayatan hadis, sebagian ulama ada yang meskipun orang ini punya pemahaman yang menyimpang, diambil riwayatnya karena pertimbangan yang lain. Nah di sini Salim bin Abi Hafsah ini diambil riwayatnya karena ulama ahli hadis menganggap dia saduq. Ya, dia jujur dalam meriwayatkan hadis. Paham mas? Meskipun dia Syiah ekstrim. Ada yang bertanya? Ada yang ngantuk? Sama ya, ngantuk juga. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.